Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Sima ucapkan untuk kalian semua anak-anak Bu Sima yang ada di rumah yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Bu Sima, masih di KBS channel Sima. Nah, untuk video kali ini kita masuk ke video pembelajaran, masih pembelajaran IPA bersama Bu Sima. Untuk video kali ini kita masuk di materi kelas 7. Nah, kemarin kita sudah membahas nih di video sebelumnya tentang pengukuran. Kita bahas mengenai apa itu pengukuran, terus satuan baku, satuan tidak baku. Kita juga bahas sudah mengenai besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan. Dan video pembelajaran kali ini sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita menggunakan alat ukur dari beberapa besaran pokok. Yuk kita simak pembelajarannya. Check it out. Oke, baik, kita mulai saja untuk materi kita pada hari ini, yaitu materi tentang bagaimana cara kita menggunakan alat ukur dari beberapa besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok yang kita ukur di sini adalah berupa besaran pokok panjang, massa, dan juga waktu. Nah, sebelumnya, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan berbagai alat ukur pada besaran pokok yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah alat ukur besaran panjang. Yang pertama alatnya adalah mistar atau biasa kalian menyebutnya sebagai penggaris. Kalau penggaris, Bu Sima yakin kalian sudah sering sekali di rumah menggunakan penggaris untuk mengukur sesuatu, panjang benda, panjang apapun yang ada di rumah yang masih tidak terlalu panjang, pasti kalian menggunakan penggaris atau juga menggunakan meteran biasanya kalau misalkan bendanya itu lumayan panjang. Belum kalian ketahui bahwa untuk penggaris itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Nah, ini yang atas nih. Biasa kita menggunakan satuan itu dengan milimeter ya. Sentimeter, milimeter. Kalau yang bawah kan inci, itu jarang digunakan. Nah, seperti apa dalam menggunakan penggaris? Bu Sima yakin kalian pasti sudah pernah melakukannya di rumah. Contohnya, Bu Sima memberikan simulasi kita mau membuat atau kita mau mengukur panjang kayu ini berapa. Nah, caranya sangat mudah, cukup kalian dekatkan ya kayu ujung yang sebelah kiri dengan angka 0 dan kayu sebelah kanan di angkanya otomatis yang sejajar antara kayu dengan angkanya itulah hasilnya. Kita hitung ya. Ini dalam satuan cm yang atas 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, dan 3,7. Ini yang sejajar dengan penggarisnya nih dari si kayu ini. Jadi di sini kita dapat hasilnya bahwa panjang dari kayu tersebut adalah 3,7 cm. Gimana? Mudah kan? Oke. Next berikutnya, ini untuk alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Nah, ini untuk jangka sorong itu kalau tadi penggaris skala terkecilnya adalah 1 mm, kalau jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Nah, berarti ketelitiannya nih lebih besar dibandingkan yang tadi penggaris. Nah, fungsinya apa sih Bu Sima jangka sorong? Jangka sorong itu bisa untuk mengukur panjang benda, seperti Bu Sima bilang awal. Bisa mengukur diameter benda, baik diameter luar maupun diameter dalam. Bisa mengukur kedalaman benda, dan bisa mengukur ketebalan suatu benda juga. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini dia bentuknya jangka sorong. Mungkin dari kalian ada yang sudah familiar, ada juga yang belum familiar nih dengan si jangka sorong ini. Nah, dia biasa alat ukurnya di sini nih. Ini kita mau ukur nih bendanya. Nah, kalau ini benda yang seperti ini, dia biasanya untuk mengukur kedalaman diameter bagian luar. Untuk mengukur diameter bagian luar. Kalau mengukur diameter dalamnya, misalkan bendanya berlubang, mau diukur diameter dalamnya, bisa taruh di sini nih. Ya. Yang membedakan antara mistar dengan jangka sorong adalah kalau jangka sorong dia memiliki dua skala. Yang pertama ada skala utama yang bagian atas, yang kedua adalah yang bagian bawah. Ini adalah skala non-use namanya. Ya. Nah, di sini contoh soalnya nih.
Kalau biasanya di buku-buku mata pelajaran IPA nih, ada nih contoh soalnya seperti ini. Kalian disuruh menghitung seperti ini berapakah hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal lihat saja ada skala bagian atas, skala utama dengan skala bagian bawah. Nah, untuk skala bagian atas tinggal kalian hitung saja. Di sini kan ada angka 2, angka 3. Berarti ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, ini tidak melebihi dari 2,7 skala atasnya yang kita lihat. Nah, ini ada batasnya nih. Ya, berarti di sini kita tulis skala utamanya adalah 2,7 cm. Nanti kalau misalnya satuannya milimeter, di soal tinggal kita kalikan saja 10 berarti 27 mm. Nah, sekarang yang bawahnya, skala nonius. Skala nonius kita hitung juga. Nah, cara menentukan skala nonius, kamu cari antara skala utama dengan skala nonius yang memang dia sejajar, ya, yang lurus atas dengan bawahnya. Kita lihat, ini tidak, ini tidak, ini tidak lurus, ini tidak, ini tidak, ini tidak, dan ini lurus. Nah, berarti kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti skala noniusnya adalah 0,06 cm. Nah, hasilnya pembacaannya tinggal kita jumlahkan. 2,7 ditambah 0,06 cm adalah 2,76 cm. Nah, biar lebih memudahkan, di sini Bu Sima ada simulasi untuk jangka sorong. Kita akan coba menghitung jangka sorong. Nah, seperti ini. Di sini ada gasing yang kita mau ukur diameter bagian luar. Ya, kita lihat kira-kira berapakah hasil dari pengukuran jangka sorong ini? Ya, kita lihat di sini. Di sini bagian atasnya adalah skala utama. Skala utama itu yang bagian atas. Kita hitung di sini 2. 2,5, di sini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Ya, karena satuannya milimeter berarti ini 29 mm. Nanti tinggal kita jumlahkan nanti 29 mm. Nah, sekarang kita cari mana bagian yang sejajar antara atas dengan bawah. Noniusnya ya, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 0,7. Tadi yang atasnya berapa? 29. Kita tambahkan dengan 0,7. Hasilnya 29,7. Kita lihat apakah hasilnya benar. Ya, benar sekali. Congratulations, benar. Sekarang kita mau coba lagi nih, yang kedua, simulasi yang kedua. Dia lebih kecil sepertinya. Ya, sudah. Mantap katanya. Oke, kita hitung skala utamanya. Di sini atas 1, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Ya, 1,8. Berarti 18. Ya, karena ini 1 mm 18. Kita lihat di bawahnya. Di bawahnya sejajar yang mana? 0, 1, 2 dan seterusnya adalah 0. Berarti tinggal kita tambahkan 0 saja. 18 ditambah 0. Hasilnya 18. Kita coba masukkan di sini ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita lihat di sini kita ukur. Ya, di sini angka skala utamanya adalah 2. Ya. 2,1, 2,2. Berarti 2,2 cm, 22 mm. Nah, kita dapat nih skala utamanya 22 mm. Nah, tinggal yang skala noniusnya. Di sini ada bukan 22 karena ini melebihi 5. Di sini ada 5. Ya, 25, 26, 27. Ya, 27 mm. 27 mm ditambah skala noniusnya yang bawah, kita cari yang sejajar atas dengan bawah. Ya, kita cari atas bawah. 0, 1, 2, 3. Nah, ini berarti 0,3. Kita tambahkan 27 ditambah 0,3 sama dengan 27,3. Terus 27,3. Betul sekali. Nah, seperti itu ya untuk mengukur jangka sorong.
Next kita lanjut ke alat ukur yang berikutnya. Nah, ini alat ukur yang berikutnya adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup itu skala terkecilnya 0,01 mm. Nah, fungsinya untuk mengukur ketebalan benda juga sama. Oke, ini adalah contoh dari mikrometer skrup. Itu ada dua skala, sama ada skala utama, juga ada skala non-use. Kita lihat bagaimana cara pengukurannya dari mikrometer skrup. Ini contoh soal yang biasa ada di pelajaran IPA atau mikrometer skrup. Di sini ada yang sebelah kiri, kita baca itu adalah skala utama. Skala utamanya kita baca di situ angka atasnya 3 ya, terus di bawahnya skala 3. Tengahannya berarti 3,5. Nah, berarti kita udah langsung nemu nih skala utamanya adalah 3,5 mm. Tinggal kita jumlahkan dengan skala non-use yang di samping. Kita lihat yang sejajar. Yang sejajar adalah yang paling lurus adalah angka 20. Berarti skala non-use-nya adalah 20 mm dikali ketelitian 0,01 sama dengan jadinya 0,2. Tinggal kita jumlahkan 3,5 ditambah 0,2 hasilnya 3,7 mm. Ya. Ini untuk mikrometer skrup. Nah, biar lebih mudah, sekarang kita coba mengukur mikrometer skrup. Ya, di sini caranya kita masukkan oke, sekarang kita mencoba mengukur diameter gasingnya ya. Kita coba ukur diameternya dulu. Nah, udah pas kalau kayak gini. Kita lihat skala utamanya atas, ini ada angka 15, 16, 17, 17 setengah. Ya, 17 setengah nih. Tuh, 17 setengah. Ini kan 15 tambah 17 setengah ditambah skala non-use-nya. Nah, ini skala non-use-nya kita cari yang sejajar antara skala utama dan skala non-use ini ya. 25, 26, 27 ditambah 0,27. Hasilnya 17,77. Nah, itu untuk mengukur mikrometer skrup. Kita coba lagi. Boleh, kita coba lagi. Kalau sudah terlihat berarti sudah pas nih. Skala utamanya adalah 10, 11, 12. Ya, kalian tulis skala utamanya adalah 12. 12 di sini berapa? Ditambah berapa? Di sini skala non-use-nya 20, 21. Berarti 0,21. Hasilnya 12,21. Kita lihat apakah hasilnya benar. Ya, betul sekali. Nah, itu adalah cara mengukur mikrometer skrup. Nah, sekarang next yang berikutnya adalah untuk alat ukur massa. Nah, ini. Untuk alat ukur massa, kita menggunakan neraca Ahos. Ya, ini contohnya neraca Ahos. Nah, contohnya biar kita lebih mudah langsung untuk neraca 3 lengan. Contoh soal neraca 3 lengan. Nah, di sini biasanya di soal ada pengukuran seperti ini sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan lengan pertama, berarti yang atas 150, berarti ini 150 gram, karena gram itu satuan dari massa di sini, satuannya gram. Nah, terus di sini ada lengan kedua 20 gram, berarti tulis saja lengan kedua. Lengan ketiga ada 3 gram, tulis saja, berarti antara 1, 2, 3, setelah pengukurannya tinggal kita jumlahkan. 150 tambah 20 tambah 3 jadi 173 gram. Itu untuk neraca. Berikutnya terakhir adalah alat ukur waktu. Nah, untuk mengukur waktu kita menggunakan stopwatch, ada juga jam. Nah, kalau jam mungkin sudah paham lah ya untuk mengukur jam. Nah, ini stopwatch nih. Nah, stopwatchnya ada yang digital. Ini kita bahas mengenai stopwatch. Kalau digital mah mudah ya. Ini stopwatch analog yang kita gunakan. Nah, di sini ada lingkaran kecil, yang kecil nih itu menunjukkan menit. Ada lagi lingkaran besar yang menunjukkan second.
Ini lebih gede nih. Saya karena kelit pembacaan seperti ini, kita lihat yang ukuran kecilnya. Ukuran kecilnya itu dia lingkaran kecilnya ada di sini berapa nih? Di sini 5, 6. Ya, di sini kan 5 nih. Yang tadi kecil, nah ini sisanya garisnya 1 berarti 6 menit. Nah, kita lihat lingkaran besar. Lingkaran besarnya yang ini nih. 10, 11, 12, 13, 13 sekon. Nah, caranya 6 menit dikali 1 sekon adalah 60. 6 kali 60, 360 ditambah 13 sekon, hasilnya 373 sekon. Ini untuk stopwatch analog. Nah, demikian anak-anak ibu semua pembahasan materi pada hari ini mengenai bagaimana cara kita membaca alat ukur. Terima kasih banyak. Oke, gimana? Tadi video pembelajarannya sudah disimak ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tak bosan-bosannya Bu Sima selalu mengingatkan di masa pandemi seperti ini selalu menjaga kesehatan ya. Tidak keluar rumah kalau memang tidak penting-penting banget, dan kalau memang penting selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mengurangi kerumunan, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Sima. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.